Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Septi Ariantina, asal sekolah SMP Negeri 3 Wai Pengguan, Kabupaten Lampung Tengah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi Bahasa Indonesia pada LPTK Universitas Lampung tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik PPL Aksi 2 kelas 8 semester genap dengan materi teks persuasi. Selamat menyaksikan. Yang depan gerak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen terlebih dahulu ya. Clara, hadir Bu. Marcel, Hadir Bu. apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Kemarin ada yang sakit? Sepertinya sudah sehat, Clara? Sudah. Setelah pelajaran seperti biasa, kita harus apa? Menumbuhkan rasa sikap nasionalisme kita terhadap tanah air kita. Kita akan menyanyikan lagu. Yang lainnya silakan berdiri semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi apa tentang apa kemarin? Teks cerita inspirasi. Teks cerita inspiratif kemarin kita sudah membuat cerita teks inspiratif. Sudah tahu semua ya teks cerita inspiratif seperti apa? Teks cerita yang menginspirasi apa? Seseorang ya. Lalu sekarang kita akan membahas materi baru tentang apa? Coba baca tentang apa? Teks persuasi. Teks persuasi. Potensi dasarnya apa? Menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Dan problem based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi kebahasaan pada teks persuasi yang dibaca, menelaah struktur dan teks kebahasaan pada teks persuasi yang dibaca. Yang ketiga, menentukan permasalahan aktual yang akan dijadikan bahan penyusunan teks persuasi. Teks persuasi, ada yang tahu teks persuasi itu apa? Ya, silakan. Suatu paragraf yang isinya berupa ajakan agar pembacanya melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan. Seperti apa sih ajakan yang Clara yang baik? Seperti ayo hidup dengan sehat dengan menjaga kebersihan. Ayo hidup dengan sehat dengan menjaga kebersihan. Selain itu ada lagi? Buanglah sampah tepatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu struktur teks persuasi. Pengenalan isu. Setelah pengenalan isu, kita ada rangkaian argumen. Argumen itu pendapat. Yang ketiga itu apa namanya? Pernyataan ajakan. Seperti apa pernyataan ajakan? Membuang sampah pada tempatnya. Jadi, yang terakhir ada apa di situ? Penegasan kembali. Sudah jelas semua? Sudah jelas. Nah, LKPD-nya itu silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan dibuka LKPD-nya.
Silakan kamu isikan. Isikan ya. Yang kurang jelas ditanyakan. Coba lihat yang di sana, kelompok sana, silakan. Coba ini di sisi. Ya, silakan ya. Yang sudah selesai silakan tunjuk tangan, silakan berkompromi. Berkompromi terlebih dahulu. Jadi tentang teks persuasi. Nanti dipresentasikan ya setiap kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan struktur teks persuasi. Diperkenalkan dulu kelompok siapa anggotanya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Nafa. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya Nadia Sofri. Perkenalkan, nama saya Amel Fitriana. Di sini kami akan mempresentasikan struktur teks persuasi. Pengenalan isu. Belajar menjadi kewajiban setiap murid atau peserta didik. Belajar membuat siswa mengerti pelajaran yang diajarkan guru di sekolah. Rangkaian argumen. Dampak negatif utama dari sering bermain game ialah kecanduan. Artinya, konsentrasi murid menurun dan bisa berdampak pada prestasi dan nilai akademik. Oleh karena itu, sangat penting untuk diingat kembali jika tugas utama murid adalah belajar. Bermain game bisa dijadikan sarana hiburan untuk jika bosan belajar. Penegasan kembali. Sekali lagi ditekankan jika kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar. Demikian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Silakan, bersilakan. Kelompok 2 ada yang ingin menanggapi? Tidak. Kelompok 1, kelompok 3? Tidak. Kenapa tidak menanggapi? Sudah sesuai dengan isi teks ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan kelompok 1. Silakan tugasnya dikumpulkan. Tadi kalian telah mempresentasikan tentang apa? Teks persuasi mengenai apa tadi? Kecanduan bermain game online. Nah, di situ tadi kecanduan bermain game online. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu hasilnya bervariasi, tetapi pada intinya sama. Jadi yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isunya itu apa di situ? Belajar menjadi kewajiban bagi peserta didik. Tetapi apa di situ? Belajar membuat siswa itu mengerti akan pendidikan. Di situ pengenalan isu. Lalu apa di situ yang dikenalkan isunya, pemasarannya? Bermain game lebih diutamakan dibandingkan belajar. Nah, di situ kata kuncinya adalah bermain game lebih diutamakan dari belajar. Itu tadi yang masuk ke dalam pengenalan isu. Lalu rangkaian argumen apa? Rangkaian argumen itu berarti berisi tentang pendapat. Di situ apa di situ argumennya? Dampak negatif dari sering bermain game adalah kecanduan. Candu itu berarti apa? Sudah tidak bisa lepas ya.
Terus-terusan berarti kecanduan. Kamu kecanduan makan gorengan. Canduan tidak? Tidak bisa, oh tidak. Berarti tidak candu. Kalau dia bermain game, candu tidak? Candu. Kalau candu itu tidak bisa lepas. Sedikit ambil HP main game. Sedikit ambil HP main game. Itu yang namanya kecanduan. Tetapi itu merupakan dampak negatif atau dampak positif? Dampak negatif. Jadi itu harus diikuti atau tidak? Harus seperti itu. Tidak. Ya. Biasanya kalau kecanduan itu tidak mengenal waktu, dari pagi hingga malam. Apalagi kalau musim liburan. Pagi nggak mandi, tidak mandi, terus makannya bergeser, sambil makan, sambil bermain. Setelah itu dimarah ibunya dulu, baru mandi cepet, nggak nyampe semenit, pegang game lagi, pura-pura tidur, pura-pura belajar, ternyata main game lagi sampai malam, sehingga tidur kadang-kadang sudah azan subuh baru kamu tertidur. Benar atau tidak? Tapi itu tidak baik ya untuk diikuti. Setelah itu ada ajakannya di mana? Di situ tadi. Ayo kurangi bermain game secara berlebihan. Iya, ayo kurangi bermain game secara berlebihan. Karena apa? Karena akan menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan dan hilangnya konsentrasi serta nilai akademik menurun. Iya, di situ adalah nilai prestasi menurun, terus kecanduan, waktu belajarnya tidak menentu. Jadi lebih mementingkan game dibandingkan dengan belajar. Penegasan kembali, di situ menegaskan kembali. Di situ apa? Kalimat mana yang menegaskan kembali? Utamakanlah belajar dibandingkan bermain game. Ya, itu penegasan kembali. Menegaskan kembali kalimat yang berisi ajakan. Sudah jelas semua kalian? Sudah jelas. Berarti tadi sudah mengenai struktur teks persuasi. Berarti struktur teks persuasi ada berapa? Ada 4 saja. Pengenalan musuh, ajakan dan penegasan kembali. Ya, itu tadi merupakan teks persuasi. Nah, dari hasil presentasi tadi kita akan menemukan mana yang terbaik. Tetapi yang lain bukan tidak baik, tetapi baik semua. Coba mana yang baik? Ayo. Coba maju kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Nah, untuk menyemangati kalian ini ada sedikit. Nah, silakan diterima sebagai penyemangat untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok 1. Silakan diterima. Nah, sudah tentang teks persuasi. Berarti hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur teks persuasi, ciri-ciri teks persuasi. Nah, sudah mengerjakan tugas kalian secara berkelompok. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan menuliskan teks persuasi secara berkelompok. Di situ seperti tadi ciri-cirinya apa. Jadi besok kita akan menuliskan teks persuasi. Jadi kamu buka kembali buku-buku yang ada. Nanti kita akan kembali kepada pertemuan berikutnya ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 13.50. Sekarang kita akan mengakhiri pelajaran kita. Silakan. Siap. Saya adalah Ida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pulang kembali ke rumah masing-masing ya.